sebagai protes saya pribadi, kecewaan atas penyesat-penyesat, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Saya akan membakar kitab-kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 pemuda yang membakar kitab tafsir Al-Quran, yaitu kitab yang cukup masyhur, kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kitab Risalah Imam Quraisyah. Alasan pemuda-pemuda itu membakar kitab tafsir karena mereka meyakini bahwa kitab tafsir seharusnya tidak ada, dan mereka beranggapan bahwa kitab tafsir itu adalah kitab yang menyesatkan, adalah kitab syaitan. Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya tidak berpegang kepada pendapat seorang ulama dalam memahami Al-Quran. Jadi, menurut mereka, ketika memahami Al-Quran, seharusnya tidak mengikuti pendapat ulama ataupun mengikuti pendapat dari kitab tafsir itu. Padahal kita semua tahu bahwa kitab tafsir itu adalah salah satu kitab yang menjadi rujukan para ulama-ulama ataupun para habaib, yang mana mereka tidak kita ragukan lagi keilmuan mereka dari bidang tafsir maupun bidang hadis. Baiklah teman-teman, di sini saya bukan untuk mereaksi sebenarnya, tapi di sini saya mengajak kepada teman-teman untuk bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan. Oleh karena itu, mari kita simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa kitab, 2 kitab tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Mereka membawa 2 kitab. Yang satu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang kedua kitab Risalah Qusairiyah. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Jadi menurut pemuda ini, kitab tafsir itu adalah kitab iblis ya. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Sebenarnya kitab tafsir Ibnu Katsir itu teman-teman bukan dari pemahaman pribadi, akan tetapi
dilihat dari asbabun nuzul, hadis-hadis yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, ataupun pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan generasi-generasi setelah para tabi'in, ataupun ulama-ulama yang memang mereka secara keilmuan dekat dengan para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kitab tafsir ini bukan kitab yang mana arti daripada Al-Quran itu adalah hasil dari pemikiran mereka pribadi. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka? Kenapa Al-Quran kita simpan di lemari? Taurat, Zabur, Injil kita tidak mau tahu gimana keadaannya. Sedangkan kita umat Islam percaya salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil kita biarkan ke agama lain. Al-Quran kita masukkan ke dalam lemari. Kita lebih senang membahas kitab-kitab di umum. Ini bukan saya membenci ilmunya, tetapi ini sebagai bentuk protes saya kepada yang mengadakan kitab. Sebagai bentuk protes saya akan membakar kitab ini. Dibakar beneran ya? Padahal teman-teman, di kitab itu mungkin ada tulisan nama Nabi Muhammad, nama Allah, ataupun ada ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di kitab tersebut ya. Kami bukan tidak menerima isi kitabnya. Isinya alhamdulillah bagus, tetapi tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita. Untuk para tuan guru, alim ulama, habaib, semoga dimengerti tujuan kami dan maksud kami. Jika maksud kami belum saja bisa dimengerti, mungkin butuh masuk pesantren ulang. Mungkin maksudnya ini kalau para ulama, para habaib tidak mengerti dengan maksud dia, maka disarankan untuk kembali belajar atau kembali mondok ya teman-teman. Terima kasih. Cukup mungkin bang videonya, yang penting ada. Nah itulah teman-teman tadi video yang memperlihatkan 3 orang pemuda yang membakar kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab Risalah Qusyairiyah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemikiran atau pemahaman-pemahaman sesat, atau dari akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu saja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan bagikan videonya kepada teman-teman, saudara, atau orang-orang terdekat. Ambil yang baiknya
dan buang yang buruknya. Dan sekali lagi, kita harus bijak dalam menyikapi suatu permasalahan. Mari kita berbanyak beribadah kepada Allah, melakukan sesuatu yang membawa manfaat bagi orang lain, ataupun berkarya dengan sesuatu yang membawa kebaikan untuk orang lain. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.